Ada sebuah pulau di ujung timur Indonesia yang mungkin jarang kamu dengar, tapi setelah ini kamu tidak akan pernah melupakannya. Ini bukan Bali, bukan juga Raja Ampat, tapi tempat ini bisa membuatmu jatuh cinta lebih dalam. Inilah Pulau Alor, tempat yang dunia lupa, tapi alam selalu mengingatnya. Yakin 90% orang Indonesia belum pernah ke sini, tapi disinilah salah satu laut terindah dunia berada. Ini adalah cerita dari pulau yang seharusnya tidak disembunyikan lagi. Di bagian timur Indonesia, matahari terbit lebih dulu dari tempat lain, tapi cahaya dari pulau ini masih belum banyak dilihat. Inilah Alor, permata yang disimpan baik-baik oleh waktu. Alor adalah bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, terletak di antara Laut Sawu dan Laut Banda. Pulau ini berbatasan dekat dengan Timor Leste dan Australia. Selama ratusan tahun, Alor dikenal sebagai tempat persinggahan para pelaut, titik penghubung rempah dan wilayah yang kaya ragam budaya. Hari ini, Alor hidup dalam diam. Jalanannya sederhana, rumah-rumah masih beratap seng dan dinding kayu. Tapi di balik itu, ada cerita yang sangat panjang. Banyak orang yang masih ragu akan keindahan pulau ini. Tapi itu karena belum tahu. Jika sudah datang ke sini, yakin pasti betah. Alor tidak pernah meminta untuk terkenal. Ia hanya menunggu untuk dilihat lebih dalam. Dan dari sinilah kita akan mulai membuka lapisan-lapisan keindahannya. Laut Alor bukan hanya dalam secara fisik, tapi juga dalam secara makna. Disinilah kehidupan dimulai, dan disinilah jiwa orang Alor bertumbuh. Saat banyak tempat masih gelap, orang Alor sudah menyapa laut. Perahu-perahu kecil bergerak seperti ritual, karena laut bukan hanya tempat mencari makan, tapi bagian dari jiwa mereka. Alor dikenal sebagai salah satu tempat menyelam terbaik di dunia. Airnya sangat jernih, terumbu karangnya masih alami. Ikan-ikan berenang bebas, tanpa takut. Beberapa spot menyelam bahkan setara atau lebih tenang dari Raja Ampat. Laut Alor masih sangat alami, karena masih belum banyak yang datang. Ditambah karena masyarakat adat melindunginya dengan cara tradisional. Bahkan ada aturan untuk tidak menangkap berlebihan. Dari anak-anak sampai orang tua, semua terhubung dengan laut. Bahkan banyak anak belajar berenang sebelum bisa membaca. Laut bukan hanya sumber makanan, tapi tempat bermain, tempat belajar, dan tempat pulang. Bahasa bukan hanya alat bicara. Ia adalah cara berpikir dan cara melihat dunia. Ketika satu bahasa hilang, maka satu cara pandang juga ikut hilang bersamanya. Di Alor, ada belasan bahasa yang hanya digunakan oleh satu kampung, bahkan satu dusun. Tapi kini, sebagian besar anak-anak tidak lagi mengerti bahasa nenek mereka sendiri.
Alor memiliki lebih dari 15 bahasa lokal yang termasuk dalam rumpun Trans-New Guinea. Beberapa di antaranya hanya dituturkan oleh puluhan orang saja, dan banyak di antaranya belum pernah ditulis, apalagi diajarkan di sekolah. Arti setiap bahasa di sini sangat begitu dalam, karena bukan hanya sebuah kata. Jika salah satu ada yang hilang, maka mereka tidak bisa menyebut nama leluhur mereka lagi. Dan anak-anak tidak bisa mengerti cerita gunung, hutan, dan laut yang mereka warisi. Bahasa bukan sekedar suara, ia adalah tempat pulang. Dan ketika ia hilang, kita kehilangan arah. Tapi harapan belum mati. Masih ada suara-suara tua yang belum lelah mengajar, yang belum ingin dilupakan. Bahasa membawa memori. Saat seorang anak bisa menyebut matahari dalam bahasa neneknya, itu bukan sekadar kata, tapi itu adalah pewarisan identitas. Di Alor, benang tidak hanya ditenun tapi dirapal. Setiap helainya membawa doa, cerita, dan jejak leluhur. Ini bukan kain biasa. Ini adalah identitas yang dijaga dengan cinta dan kesabaran. Saat kita memegang kain tenun Alor, kita sedang menyentuh sejarah. Di tangan para ibu ini, budaya tidak sekadar dilestarikan, tapi dihidupkan ulang setiap hari. Tahukah kamu, satu kain tenun saja bisa memakan waktu berminggu-minggu tergantung motif dan polanya. Namun meskipun begitu, para ibu cekatan ini tetap menggunakan alat dan bahan pewarna alami. Karena itu adalah warisan leluhur mereka. Setiap pola adalah bahasa, setiap warna punya makna, dan setiap perempuan penenun adalah penjaga kebijaksanaan yang tak tertulis. Di dunia yang makin cepat, tenun mengajarkan kita untuk perlahan. Karena hal paling indah seringkali butuh waktu dan niat yang dalam. Dan dalam setiap kain ini terkandung cinta untuk tanah, untuk leluhur, dan untuk masa depan. Kita bisa membeli kain tenun, tapi tidak bisa membeli jiwa yang ada di dalamnya. Itu hanya bisa diwarisi dari hati ke hati, dari tangan ke tangan. Di episode berikutnya, kita akan menyusuri sisi spiritual dan adat Alor bersama suku Abui, suku tertua di pulau ini.